Simalungun. Perkenalkan, saya Sri Fawani dari SDN 095255 Mariah Bandar dan teman saya Marina dari SD Negeri 097343 KP Perdagangan. teman saya Dan saya Dian Kurniati dari SMA Negeri 2 Bandar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu Dian hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi Bu Dian hari ini Ibu akan melakukan proses coaching bersama coaching. Di sini ada 3 tahapan ya Bu dalam supervisi ini. Ada pra observasi, baru observasi, kemudian pasca observasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti pada saat proses coaching yang nantinya Ibu lakukan. Baik Bu. Oke Bu Dian, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan nantinya ketika Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Rubrik yang saya lakukan adalah yang pertama, apakah proses yang Ibu lakukan nantinya sudah sesuai dengan alur perintah, yaitu tujuan yang ingin dicapai, identifikasi, baru rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dalam proses percakapan coaching nantinya, sebagai coach, Ibu harus memiliki prinsip kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya ya Bu ya, selanjutnya dalam melaksanakan coaching, Ibu juga harus memiliki kompetensi inti dalam percakapan yang dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dengan teknik rasa ya Bu ya, agar coach mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Oke, baik Bu Dian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan ke Ibu, boleh? Bu. Oke. Jadi yang pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang nantinya akan Ibu kembangkan dalam proses coaching? Baik Bu, jadi untuk kompetensi coachingnya itu yang ingin saya kembangkan nantinya itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik rasa. Bu? Jadi kompetensi coaching yang hanya itu ya? Sebenarnya ada 3 Bu, tapi mungkin itu nanti yang akan lebih saya. Yang lebih spesifiknya nanti. itulah dia. Oke, memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Oke, kemudian indikator ketercapaian mana yang ingin dituju pada saat proses coaching nantinya Bu? Kalau untuk indikator ketercapaiannya itu di situ saya pastinya akan terus menggali potensi dari coachee ya, supaya nanti coachee itu akan menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi sesuai dengan alur kita pastinya ya Bu. Oke, baik Bu. Jadi saya rasa diskusinya sudah cukup ya Bu. Silakan Ibu melakukan coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Iya Ibu Sri, apa kabarnya? alhamdulillah sehat Ibu Dian. Baik, jadi maafin ya Bu ya, kita tidak lama kok, paling hanya 15 atau 30 menit ke depan. Saya mau tahu nih, kira-kira apa yang mau disampaikan pada percakapan kita hari ini? Iya Bu Dian, di sini saya ada sedikit unek-unek yang mau saya sampaikan sama Ibu Dian pada hari ini. Kiranya nanti apa yang menjadi hati saya, pikiran saya menjadi plong gitu Bu Dian. Jadi, apa itu Bu? Gini Bu Dian, saya punya seorang guru yang tadinya saya mengapresiasi dia itu datangnya cepat, kalau rumahnya jauh. Kemudian dia itu sebenarnya awalnya saya lihat ceria. Tapi beberapa hari ini, 2-3 hari ini, saya melihat kok dia itu cemberut gitu loh Bu Dian. Jadi
ketika dia mempunyai sikap seperti itu, muncul tanda tanya di hati saya, ada apa sih ini sebenarnya gitu. Tapi ketika saya tanya, ada apa Ibu? Kenapa? Dia selalu bilang tidak apa-apa Bu. Nah, dari sikap dia yang seperti itu, ada beberapa hal yang menjadi tidak baik di sekolah. Di antaranya adalah dengan sikap dia seperti itu, kegiatan pembelajaran di kelas saya lihat menjadi tidak kondusif gitu. Anak-anak ribut, dia hanya fokus pada HP-nya gitu. Jadi sebenarnya dari kondisi ini saya sebenarnya sudah bertanya juga sama rekan-rekan yang lain gitu. Ada apa dengan ibu ini? Tapi rekan-rekan yang lain juga tidak tahu Bu Dian. Jadi itulah unek-unek saya. Oke, berarti ini ada salah satu rekan guru yang tiba-tiba mengalami perubahan sikap yang akhirnya berdampak pada pembelajaran siswa. Nah, jadi kalau menurut Ibu, kira-kira untuk saat ini upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi ini? Sebenarnya upaya sudah saya lakukan ya Bu Dian ya. Antaranya ya saya bertanya langsung kepada ibu itu, tapi juga saya tidak mendapat jawaban. Dan saya juga bertanya kepada rekan-rekan sejawat, saya juga nggak mendapat jawaban. Yang ada dalam pikiran saya, sementara selama ini saya mengapresiasi dengan keaktifan ibu itu, beberapa hari ini saya kenapa harus menemukan hal seperti itu? Saya merasa apakah kondisi ini sebenarnya berasal dari saya gitu. Jadi saya tanda tanya besar gitu. Jadi sebenarnya yang sudah saya lakukan itu ya itu ya Bu, saya sudah bertanya, cuman saya kan itu kan privasi orang ya, saya tidak bisa memaksa untuk mendapat jawaban, tapi saya tetap masih belum mendapatkan jawabannya. Baik, jadi Ibu masih belum mendapatkan jawaban Ibu ya. Oke, upaya yang Ibu lakukan mungkin sudah bagus ini untuk di awal. Nah, kira-kira selanjutnya siapa saja nih yang mau Ibu libatkan dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi bersama? Iya, jadi ketepatan saya di situ sebagai kepala sekolahnya ya Bu Dian ya. Jadi tentu orang yang paling akan saya libatkan tentunya adalah teman sejawatnya, rekan-rekannya. Nah, jadi yang mau saya lakukan ya Bu Dian, saya itu dalam waktu mungkin beberapa hari ini saya akan menyuruh seseorang guru untuk bertanya sebenarnya apa sih permasalahannya. Nah, kalau memang sudah dapat saya jawabannya, tentu saya ada beberapa hal yang harus saya lakukan sama ibu itu. Di antaranya, mungkin saya akan memanggil dari ibu tersebut, kami akan berbicara empat mata. Mungkin itulah strategi yang akan saya lakukan. Baik. Jadi kalau dari strategi yang udah Ibu sampaikan ke saya, itu sudah cukup bagus Ibu. Ya. Selanjutnya mungkin saya mau tahu nih, kira-kira selain upaya yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana apa lagi yang bakal Ibu lakukan supaya masalah ini dapat segera terselesaikan? Jadi rencana yang akan saya lakukan tidak ada yang saya lakukan tersebut. Saya akan memanggil dia ya. Saya akan berbicara empat mata. Saya akan berusaha untuk mendekatkan diri sebagai seorang teman di sana. Saya tidak akan merasa saya itu sebagai pimpinan. Agar apa? Agar saya mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang muncul beberapa hari ini. Kemudian dengan pemanggilan seperti ini, harapan saya ibu tersebut menjadi lebih terbuka dan saya mengetahui permasalahannya. Baik Ibu, jadi dari langkah-langkah yang sudah Ibu kerjakan selama ini, kira-kira ada rencana apa lagi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah yang sudah Ibu hadapi? Ya, baik Ibu. Jadi rencana yang akan saya lakukan, saya akan bertemu dengan ibu tersebut dengan empat mata. Saya akan bertanya, kemudian dengan demikian saya akan mengetahui permasalahannya, kemudian saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya hal itu tidaklah jadi masalah besar kalau memang saya sudah mendapatkan informasinya. Kemudian saya akan menyarankan agar memperbaiki daripada kekondusifan belajarnya sehingga tidak mengganggu baik itu pada peserta didik maupun pada rekan-rekannya.
Ibu itu rencana itu sudah cukup baik sekali. Kita itu memang sudah mendekatkan gitu ya. Jadi saya kira sudah cukup bagus. Nah sekarang saya mau tahu ini kira-kira kapan ini boleh dicuci? Ya, jadi saya melihat ini kan 2-3 hari yang lalu ya Bu ya, menurut saya seperti itu. Jadi sebenarnya saya mengingatkan ini secepatnya, karena saya pun tidak enak hati kenapa ini terjadi. Jadi target saya mungkin dalam minggu ini permasalahan ini akan selesai dan kita sama-sama mendapatkan solusi. Baik sekali Bu ya. Jadi dari minggu ini mudah-mudahan permasalahannya bisa clear. Terus nanti ke depannya saya mau dengar kabar baiknya ya Bu ya, setelah rencana atau langkah-langkah yang akan Ibu kerjakan untuk masalah yang Ibu hadapi. Baik Ibu, yang terakhir ini saya mau tahu gimana ini perasaannya Ibu Sri setelah kita melakukan percakapan hari ini. Wah, perasaan saya benar senang, rasa lega, rasa plong, terus terang. Hal-hal seperti itu menjadi beban pikiran sama saya, karena kita merasa seorang pimpinan dengan seorang guru itu atau seorang guru tidak enak kalau situasi di sekolah itu ada yang seperti ini gitu. Jadi ketika saya bercerita sama Ibu, saya merasa lebih senang, lebih lega, dan lebih plong gitu lah. Sehingga mudah-mudahan dengan saya bercerita seperti ini, saya akan melanjutkan solusi atau apa yang akan saya rencanakan nantinya kepada Ibu. Ibu, jadi mudah-mudahan percakapan kita hari ini membawa bermanfaat dan masalah Ibu dapat teratasi dengan segera. Bu, saya kira cukup sekian Bu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih Ibu Sri, semoga sehat selalu, sukses selalu ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Oke, baik Bu Dian, tadi saya sudah mengamati percakapan yang Ibu buat bersama coach Ibu tadi. Dan saya sudah mencatat semua proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh? Boleh Bu. Oke. Jadi apa sih yang sudah Ibu lakukan dari praktek percakapan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian ini? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching dan kompetensi coaching. Nah, sedangkan indikator yang sudah saya lakukan dalam percakapan coaching saya tadi, saya sudah menggunakan alur TIPTA, di mana saya gunakan alur TIPTA secara runtut yang meliputi tujuan utama, identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga sudah menggali ide-ide untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi Ibu tadi dalam percakapan terhadap coaching, Ibu sudah melakukan coaching dengan prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan, proses percakapan yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi coaching. Serta paling pentingnya adalah percakapan coaching ini, Bapak Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur TIPTA dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu untuk pertanyaan yang kedua ini ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan sesuai dengan situasi yang berkembang dari harapan coaching. Jadi sesuai dari yang saya sampaikan tadi di awal Bu, saya akan lebih mengembangkan bagaimana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching supaya coaching mampu menggali potensi dalam dirinya sehingga permasalahan yang dia hadapi dia dapat memunculkan sendiri solusinya, seperti itu Ibu. Baik Ibu, jadi dari percakapan kita ini, dari diskusi kita ini, Ibu sudah melakukan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati sebelumnya dan sudah kita diskusikan. Terima kasih Ibu, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali.